Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Putulan Fitriani dengan NIM 2211031577. Baik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi berlatih menentukan proses kognitif menurut taksonomi Bloom's. Sebelumnya, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputusti TK Putri dengan NIM 2211031604 dan rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikadek Budiani dengan NIM 2211031613 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Kade Erayanti dengan NIM 2211031610. Topik yang akan kami bahas, yang pertama, ada pengertian taksonomi dalam tujuan pendidikan. Yang kedua, ranah hasil belajar yang dikelompokkan oleh Banyemi, Bloom's, dan yang ketiga, ada manfaat taksonomi dalam pendidikan. Banyemi, Bloom's, seorang ahli pendidikan yang pahamnya banyak dipergunakan oleh kalangan pendidikan secara luas. Pengertian taksonomi dalam tujuan pendidikan. Bahasa taksonomi berasal dari kata Yunani, thesion dan nomos. Thesion artinya pengelompokan dan nomos artinya aturan. Taksonomi juga dapat diartikan secara konspektual, yaitu pengelompokan suatu berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut, dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarki, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam setiap tingkatan diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih rendah. Taksonomi Bloom's adalah pengklarifikasikan hasil belajar dalam beberapa ranah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Dan materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai ranah hasil belajar. Nah, ranah hasil belajar ini dibagi menjadi 3, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi penguasaan konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan dengan keterampilan-keterampilan intelektual. Tujuan pembelajaran terkait ranah kognitif ini secara umum dirumuskan dengan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Taksonomi hasil belajar ini bersifat kumulatif dan merupakan hierarki yang bersifat sistematis. Kategori hasil belajar kognitif meliputi yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ada yang bersifat hafalan dan yang bersifat faktual. Pengetahuan hafalan termasuk seperti definisi, pasal dalam peraturan, dan undang-undang. Sedangkan untuk pengetahuan faktual meliputi rumus kimia, rumus molekul, angka-angka, kejadian, nama penemu, nama tempat, dan yang sejenisnya. Hasil kategori belajar kognitif pada kategori ini adalah yang paling rendah, akan tetapi menjadi prasyarat bagi pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi. Tujuan pembelajaran untuk mengembangkan hasil belajar kategori ini biasanya dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional seperti memilih, mendefinisikan, melengkapi, menyeleksi, menyebutkan, memberi nama, dan mendeskripsikan. Yang kedua yaitu pemahaman.
seperti pemahaman dalam bentuk kemampuan memahami informasi, memanfaatkan, dan mengekstrapolasi pengetahuan dalam konteks baru, menjelaskan makna, menginterpretasi fakta, memprediksi, dan mengekstrapolasi pengetahuan tersebut untuk dimanfaatkan dalam situasi lain. Hasil belajar dapat dibedakan menjadi pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, pemahaman ekstrapolasi, dan untuk kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan tujuan adalah mengubah, mengkonversi, mengelompokkan, mendeskripsi, menjelaskan, merangkum, menggeneralisasi, menerjemahkan, dan memprediksi. Lalu yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan atau abstraksi yang dimiliki pada situasi konkret atau situasi khusus. Abstraksi dapat berupa ide, teori, metode, konsep, rumus, hukum, prinsip, generalisasi, pedoman atau petunjuk teknis, kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan tujuan antara lain yaitu menerapkan, menghitung, memodifikasi, melakukan, mendemonstrasikan, menyusun rencana, menunjukkan, dan juga menggunakan. Lalu yang keempat ada analisis. Jadi analisis adalah usaha memilah suatu konsep atau struktur menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas untuk susunannya. Dengan kemampuan menganalisis, siswa akan mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang suatu yang dapat memilah atau memecahkannya menjadi bagian-bagian yang terpadu, baik dalam hal prosesnya, secara kerjanya, maupun dalam hal sistematikanya. Dan kata kerja operasional yang digunakan untuk merumuskan tujuan antara lain yaitu menganalisis, menguraikan, membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasikan, membagi, mendebat, membuat diagram, memilah, menghubungkan, dan membuat outline. Yang kelima ada sintesis. Sintesis adalah kemampuan menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam satu kesatuan yang utuh. Berpikir sintesis merupakan sarana untuk mengembangkan berpikir kreatif. Kata kerja operasional yang digunakan dalam merumuskan tujuan antara lain mengatur, mengategorikan, merancang, merumuskan, menjelaskan, merekonstruksi, merevisi, mengklasifikasi, memproduksi, menulis, merangkum, mensintesis, dan menceritakan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan kategori hasil belajar kognitif yang tertinggi. Evaluasi meliputi kemampuan memberi keputusan tentang nilai suatu yang mungkin dilihat dari tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan, metode, dan materi. Kata kerja yang digunakan dalam merumuskan tujuan antara lain mendeterminasi, mengakses, mendukung, membandingkan, menyimpulkan, meranking, menilai, membandingkan, mengkritik, dan mengevaluasi. Lalu, ranah hasil belajar yang berikutnya adalah hasil belajar ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ada beberapa kategori ranah afektif sebagai hasil belajar, yaitu sebagai berikut. Ada beberapa kategori ranah afektif sebagai hasil belajar, yaitu yang pertama itu ada penerimaan atau receiving. Kepekaan seorang dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang pada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain sebagainya. Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar.
Yang kedua itu ada jawaban atau responding, reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga itu ada penilaian atau valuing. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Yang keempat ada organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Yang kelima ada karakteristik nilai atau perbentukan pola hidup, mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga pada dirinya dijadikan pedoman yang nyata dan jelas dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun hasil belajar ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia, yaitu berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu. Keterampilan melakukan sesuatu tersebut meliputi keterampilan motorik, keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial. Rincian dalam domain ini tidak dibuat oleh Bloom, namun dibuat oleh ahli lain, tetapi tetap berdasarkan pada domain yang dibuat Bloom. RHD mengelompokkan keterampilan dalam ranah psikomotorik Bloom menjadi 5 kategori. Yang pertama itu ada imitasi, mengembangkan model keterampilan. Yang kedua itu ada manipulasi, melaksanakan keterampilan secara independen. Yang ketiga itu ada ketepatan, mempraktekkan keterampilan dengan tepat. Yang keempat itu ada artikulasi, mengintegrasikan gerakan secara benar. Yang kelima itu ada naturalisasi, mempraktekkan keterampilan secara alami. Calahan merangkum klasifikasi aspek-aspek domain psikomotorik dari DEP menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu ada gerak, movement atau gross coordination, manipulasi, manipulating feature coordination. Yang ketiga itu ada komunikasi, communication of idea. Yang keempat itu ada mengkreasi, creating coordination of all skill from all their domains. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terakhir mengenai manfaat memahami taksonomi Bloom. Dengan memahami taksonomi Bloom, kita sebagai guru dapat memahami dan menerapkan jenjang-jenjang itu sesuai dengan kondisi siswa di dalam kelas. Nah, beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan dalam situasi kelas adalah: yang pertama, semua siswa melakukan aktivitas mengingat dan memahami. Kemudian, beberapa siswa dapat melakukan aktivitas pada jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, beberapa siswa bekerja pada keterampilan berpikir jenjang dasar atau basic thinking skill. Sementara beberapa siswa lain yang lebih cepat berpikirnya bekerja pada jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, beberapa siswa melakukan aktivitas jenjang dasar, kemudian mereka dapat memilih aktivitas pada jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat, beberapa aktivitas dikatakan wajib dikerjakan atau esensial, sedangkan yang lainnya digolongkan sebagai pilihan atau opsional. Kemudian yang kelima, guru menerapkan proses pembelajaran diawali dengan membawa masalah yang berjenjang, kemudian siswa dirangsang untuk aktif berpikir pada tingkatannya.